Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada kopi morning itu, minum kopi pun dia selalu sulit. Kalau di sana ada kotak amal, saya masukkan. Kalau di sini saya usulan, kalau memang ada kotak amal terus masih ada, saya akan memalai dengan dompet saya. Amin, 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 amin. Jauh dari ya namanya surga atau rahmat Allah, inginnya tuh, sehingga kaitannya dengan komitmen yang saya bangun hari Sabtu. Ustadz Hari dan Ustadz Imam Zuhri dulu menyampaikan ke kami, ya kajian satu, kami bisa menikmati betul tambahan-tambahan pemahaman dan pembelajaran. Untuk istiqomah yang dua hadis tadi rasanya memang terasa berat sekali, apalagi kehidupan kita perjalanan. Saya menikmati dari kejadian itu. Tadi saya berangkat di sini karena keyakinan kami dulu itu kalian manfaatkan sampai sholat suruk yang pahalanya diinformasikan melalui Ustadz berdua. Kemudian perjalanan ini saya mohon untuk bisa teman-teman semuanya apa yang disampaikan istiqomah, terutama Sabtu pagi. Kemudian Sabtu pagi diinformasikan dengan Ustadz Hari yang dulu di masjid di musola sana kembali ke sini. Kemudian dulu Pak Imam Zuhri itu masih istiqomah untuk bisa menyampaikan, tapi setelah itu karena alasan tertentu sehingga Pak Ustadz Hari menyampaikan bagaimana kalau diisi Ustadz lain. Sami'na wa ta'na buat saya. Kalau saya mengkritisi kajian-kajian ini memang dikedepankan. Kalau sekarang Ustadz Hari membahas Riyadhatus Shalihin dengan implementasinya yang dibawakan oleh Ustadz Imam Nawawi yang luar biasa, mungkin nanti kalau habis bagaimana mengkritisi atau mengkaji kitab Ihya Ulumuddin yang lebih besar lagi juga pemahaman kitab-kitab yang lain yang kami terus terang masih belum. Nah, untuk istiqomah di sini nih kaitannya dengan itu. Kalau di sana itu dulu dipasang kotak amal, barangkali nanti bisa dipakai untuk aktivitas kegiatan. Oh, yang saya rasakan itu kemarin itu kesini atau di sana ada kopi morning itu, minum kopi pun dia selalu sulit. Kalau di sana ada kotak amal, saya masukkan. Kalau di sini saya usulan, kalau memang ada kotak amal terus masih ada, saya akan memalai dengan dompet saya. Amin, 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 amin. Nama itu diklaimkan yang ada sudah yang Mas Bagas, tidak ada kotak yang di apa-apa. depan itu taruh situ. Kalau yang ada berikan, kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang penting saya mengawali kalau bisa. Nah, kasih ikon sini, ikon ini, saksikan ya. Ayo dimasukkan. Ini, ini para wali murid yang ngantar itu kadang-kadang punya susu, punya apa, taruh di depan. Ya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Nggih. Teruskan Ustaz. Nggih. Kemudian kami juga ikut terenyuh setelah ujian walanakum. Tadi itu saya berangkat ke sini. Biasanya di sana ramai, ada yang ngaji, kajian, ada yang ngaji, dimatikan listrik. Kemudian ke sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sana juga kami doakan terus berkembang, di sini juga berkembang. Tapi semuanya intinya berfastabiqul khairat. Kalau dikaitkan dengan walanakum bisain tadi, insya Allah di mana-mana itu ada, termasuk diri saya sendiri yang hari ini
dengan kondisi 68 tahun yang diuji kaki itu Pak, kalau buat sholat berdiri rakaat yang pertama rasanya kurang teduh, kurang tumukninah dalam hati kadang-kadang, ya Allah jangan panjang-panjang Suratnya jangan panjang. Yang jadi imam suratnya jangan panjang-panjang. ada kala rakaat kedua saya duduk tapi nek banyak berdiri bisa sempurna. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun tiap hari di sini melonjak sampai ke sini, saya merasakan betul itu Pak. Masya Allah. Kalau memang dikaitkan dengan nanti surga Allah, rahmat Allah, belum ada apa-apa aja kita kaitannya dengan rezeki Allah yang sudah diberikan kepada saya dan keluarga untuk besar. Oleh sebab itu, hadis yang kedua, Qorib wasodiq fi amalihi, sampai dengan kita husnul khotimah. Mohon kiat-kiat bagaimana kita bisa menjaga tetap qorib dan tetap shodiq di dalam amalnya. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang dari awal bab ini kita sampaikan bahwasanya istiqomah itu adalah satu kalimat yang mudah diucap, tetapi pelaksanaannya bukan sulit, tetapi memang butuh perjuangan yang serius, yang sungguh-sungguh gitu. Kalau hanya lecaan, lecak-lecaan ya tidak bisa. Maka butuh keilmuan, butuh ilmu di dalam bagaimana kita mendekat kepada kebaikan. Apa saja yang dimaksud dengan al-haq itu, apa itu al-batil, karena yang hak itu sudah bayyinun dan yang batil sudah bayyinun, dan di antara hak dan yang batil itu, di antara dua hal yang sudah jelas itu ada ketidakjelasan atau ada keremang-remangan, ya, mutasyabihat, ada yang sifatnya tidak, ada yang sifatnya samar. Dan di situ Nabi juga sudah memberikan wasiat tadi itu, kalau masih samar tinggalkan sampai jelas betul-betul baik gitu. Itu keilmuan yang pertama, di antaranya menghadiri kajian-kajian, membuka-buka literatur, keilmuan, dan yang paling penting itu pakompol de orang se soleh, berkumpul dengan orang soleh, menjalin interaksi dengan orang-orang yang alim, yang berilmu, yang beramal soleh, yang baik. Komunitasnya ya komunitas sholat berjamaah di masjid, komunitas pengajian gitu. Kalau sudah komunitas kentrungan Pak, di saya dulu di Muncar tuh ada komunitas keroncong, sudah sepuh-sepuh orangnya, cari eksistensi, cari aktualisasi diri dengan menghimpun teman-temannya untuk main keroncong, menghabiskan umurnya main keroncong. Waktu itu saya masih baru lulus, terus jadi penyiar, rutin itu di studio saya itu hadir mereka main keroncong. Nah itu komunitas-komunitas. Nah untuk istiqomah, ya untuk bisa istiqomah ya otomatis komunitasnya adalah komunitas orang-orang yang lebur de ibadah. Jadi benar yang disampaikan Komdai tadi, setiap Sabtu atau setiap hari-hari tertentu ada kajian-kajian seperti itu. Setidaknya dalam 5 waktu itu kita berkorib, kita berdekat-dekat dengan sesama teman yang sesama sholat berjamaah, apakah di musola, apakah di masjid, demikian. Kalaupun harus menjalin bisnis, usaha, ya jalin bisnis, jalin usaha kepada orang-orang yang juga orang-orang yang siddiq, yang jujur, yang punya kualifikasi kejujuran memadai gitu. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan, selebihnya kita berserah diri pada Allah untuk senantiasa agar kita tetap dijaga di dalam kebaikan setelah memenuhi perintah qoribu tadi. Wasaddiduna, saddidunya inilah istiqomahnya, inilah yang butuh pemeliharaan, butuh maintenance terus-menerus. Di antaranya tadi dengan mengilmui mana yang hak, mana yang batil, mana yang samar, kemudian kita menggabungkan diri dalam interaksi dengan orang-orang yang soleh. Wong kang soleh kumpul, itu betul-betul resep yang sangat luar biasa. Wong kang soleh kumpul. Yang punya anak perempuan, yang punya anak laki yang masih bujang,
kalau nanti mau menjodohkan anaknya atau kalau mau menyeleksi calon menantu itu dalam rangka kumpulan orang yang soleh, karena nanti anak kita itu akan terbawa dalam suasana rumah tangga yang baru itu. Ya, perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah. Ya, kalau punya anak perempuan cukuplah apabila engkau yakin dengan akhlak dan dengan agamanya, begitu, berikanlah. Tidak dipersyaratkan hartanya atau bagaimana. Itu nasihatnya bagi yang punya anak perempuan. Ini dalam rangka sadid tadi, menjamin keberlangsungan keteguhan di dalam keistiqomahan. Ada Pak wanita lulusan pondok hafal Quran, Pak. Hafal Quran, terus bahkan sempat kita minta untuk jadi musyrifah di sini dulu. Itu hafal Quran. Tetapi karena tidak memegang konsep wasatid itu ini, maka ya saromben, Pak. Dinikahkan oleh orang yang biasa, maksudnya ya tidak ada kaitannya dengan Al-Quran, tidak ada kaitannya dengan kegiatan agama, ya tukang bikin dekor dan lain sebagainya. Nah, kemudian ya sudah, anak perempuan yang hafidhah ini ya sudah kesehariannya tidak berinteraksi dengan Al-Quran, ngeronce kembang, ngeronce pernik-pernik untuk kebutuhan itu, ya seperti itu. Ini yang dimaksud untuk bisa istiqomah, harus mencari komunitas atau mencari teman dalam kehidupan, apakah teman hidup, apakah teman berinteraksi, apakah teman bermasyarakat, itu sama orang-orang yang soleh. Demikian itu di Pak Haji, monggo. Iya, sedikit saja. Ingat saya dulu kan apa itu masalah sholat suruh. Kemarin di sini saya ikut kajian ini, tidak sholat suruh, cuma ada ya kurang gitu. Di musola pernah disampaikan kalau tidak beranjak dari Tempat sholat itu sampai sholat suruh itu bisa sholat suruh, sudah waktunya sholat suruh. Tapi kalau saya kan tadi sholat sudah pindah. Pak Haji Rai sholat di Sana. Barat mungkin, gitu. Yang lain mungkin sama. Apakah masih diterima sholat suruh kita karena pas waktu sudah pindah, sudah pindah. Terima kasih. Jadi suruh itu hakikatnya adalah awal sholat duha. Jadi kalau yang dipersyaratkan kamilan haji umroh itu tadi yang memang yang tidak pindah dari tempatnya. Jadi sholat berjamaah, kemudian tidak pindah dari tempat sholat itu sampai terbit matahari dalam rangka berzikir, sholat 2 rakaat. Sebenarnya di dalam pensyariatan tidak disebutkan suruh, tetapi itu adalah sholat duha awal. Nah, sehingga yang dipersyaratkan untuk mendapat haji umroh dan lain sebagainya yang memenuhi kualifikasi itu, Pak. Nah, tetapi yang tidak, misalkan sholat di mana, terus kemudian sholat suruh itu atau awal duha itu sholat, ya masih tetap dapat pahala sholat duha awal itu. Jadi ini diperjelas oleh Pak Haji Rebo bahwasanya sholat suruh itu adalah sholat yang dimaksud suruh yang haji umroh. Faedahnya itu adalah apabila sholat berjamaah di suatu tempat tidak beranjak dari tempat sholat itu dalam rangka berzikir, kemudian sholat 2 rakaat ketika sudah waktu suruh, itu adalah sholat suruh. Kalau tidak, hanya mendapat sholat, bukan hanya, itu sudah keutamaannya sudah sangat besar, memperoleh pahala sholat duha. Di mana Nabi, ini Abu Hurairah diberi wasiat oleh Nabi SAW, jangan sampai tinggalkan 3 hal: puasa ayyamul bid, sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Nah, kemudian Abu Hurairah melaksanakan itu sampai Abu Hurairah itu sampai akhir hayatnya. Jadi tetap dapat keutamaan sholat duha awal. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian ingin juga sekalian setiap Sabtu memperoleh pahala sholat suruh, ya pilihannya itu sholat berjamaah di tempat kajian itu. Gitu. Jadi kan kita bebaskan mau sholat di musola, nanti terus ke sini, dan di sini pun diselenggarakan sholat. Memang di sini kita akomodir mbak-mbak santri, terus ibu-ibu yang ada di dalam Al-Qiras itu supaya dapat
supaya dapat keutamaan juga, maka kita ajak sholat berjamaahnya maghrib, isya dan subuh, karena di waktu-waktu itu ada program setoran hafalan bagi santri-santri perempuan. Sehingga saya kalau maghrib, isya, subuh di sini Pak, memang dalam rangka mengakomodir santri-santri yang perempuan, ibu-ibu juga bisa memperoleh fadilah sholat berjamaah. Demikian ya, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika.